بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa hadirin jamaah yang dirahmati Allah, selamat berjumpa kembali dalam kajian Tafsir Al-Mahfuz. Pagi hari ini saya ditemani oleh istri saya tercinta Ustazah Aini Aryani LC, yang selama beberapa menit ke depan insya Allah akan membersamai kita dalam membaca ayat-ayat Allah dan tafsirnya. Hari ini kita sudah sampai pada surat Al-Maidah ayat 15 dan juga ayat 16. Kita akan baca, mari kita tampilkan lembaran mushafnya yang sudah saya berikan makna kata per kata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sadaqallahul azim. Baik, sekarang mari kita buka halaman tafsirnya surat Al-Maidah ayat 15 dan mari kita baca makna kata per katanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahla, wahai ahli alkitabi kitab, qad sungguh ja'akum telah datang kepada kamu rasuluna utusan kami. Yubayyinu dia menjelaskan lakum kepada kamu kathiran banyak hal mimma dari apa yang kuntum selama ini kamu tukhfuna sembunyikan. Minal kitabi dari alkitab, wa ya'fu membiarkan atau tidak menjelaskan ang kathir dari banyak hal. Qad ja'akum sungguh telah datang kepada kamu minallahi dari Allah nurun cahaya wa kitabun dan kitab mubin yang jelas. Baik, kita baca sekarang terjemah dari Kemenaknya dulu ya. Wahai ahlul kitab, sungguh rasul kami telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan atau tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Itu kalau terjemahan Kemenak. Bagaimana dengan terjemahan Profesor Dr. Quraish Shihab? Silakan. Hai ahl Alkitab, sungguh telah datang kepada kamu Rasul kami yang nama dan sifat-sifatnya tercantum dalam kitab yang ada pada kamu. Ini bukan terjemah ya, ini tafsir. Ini. Pak Quraish itu gatal juga ya kalau nggak menjelaskan gitu ya dalam terjemah. Oke. Menjelaskan kepada kamu banyak dari isi kitab yang kamu sembunyikan dan membiarkan atau tidak menjelaskan banyak lainnya. Sungguh telah datang kepada kamu cahaya Nabi Muhammad SAW dari Allah dan kitab Al-Quran yang menerangkan. Ya, ini terjemah sekaligus tafsir lah gitu ya. Buya Hamka. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kamu utusan kami menerangkan kepada kamu banyak hal dari apa yang telah kamu sembunyikan dari Alkitab. Dan dia maafkan dari yang banyak lagi, sungguh telah datang kepada kamu dari Allah suatu cahaya dan kitab yang nyata. Baik, kalau Buya Hamka memang ciri khasnya adalah tidak membuat tafsir. Ini terjemah apa adanya, harfiah saja, dan kalau tafsirnya ya baca aja tafsirnya, jangan baca terjemahnya. Baik, kita tutup dulu tayangan ini. Mari kita bahas sekarang tentang tafsirnya. Sebentar, ayat ke-15 ya. Ayat ke-15 ini masih terkait dengan ayat-ayat sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada para pemeluk agama samawi masa lalu, yaitu mereka yang disebut dengan sapaan ahlul kitab ya, Yahudi ataupun Nasrani. Intinya Allah menegaskan bahwa mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir utusan Allah. Dan di antara peranan dari Nabi Muhammad itu adalah dia menerangkan banyak hal
yang selama ini mereka sembunyikan dari ajaran kitab suci samawi sebelumnya. Selain itu juga Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu akan banyak memberikan permaafan kepada mereka. Wa ya'fu an katsir, begitu ya. Baik, sekarang kita langsung saja membahas kata per kata, penggalan demi penggalan ya. Ayat ini kan diawali dengan ya ahlal kitab. Kita baca, ya ahlal kitab. Ya ahlal kitabi artinya wahai ahlul kitab. Dalam ayat lain disebutkan bahwa ada dua genre orang kafir, yaitu kaum musyrikin dan ahli kitab. Sapaan Allah kepada mereka yang disebut dengan ahli kitab pada hakikatnya merupakan sapaan yang bersifat memuliakan. Posisinya kurang lebih sama dengan kasus ketika Allah menyapa mereka dengan Bani Israel. Sama-sama sapaan yang sifatnya memberikan penghargaan dan penghormatan. Khususnya jika dibandingkan dengan sebutan mereka sebagai Yahudi yang sebenarnya tidak terlalu mereka banggakan. Maka kalau Al-Quran memanggil mereka dengan sebutan Yahudi atau Nasrani, kita merasakan bahwa sebutan itu tidak terlalu memuliakan, bahkan cenderung akan merendahkan. Nah, sedangkan kalau dipanggil ya ahlul kitab, wahai para pemilik kitab atau wahai orang-orang yang mendapatkan Alkitab, itu panggilan-panggilan memuliakan. Panggilan yang isinya tidak merupakan sebuah penghinaan atau perendahan, enggak, justru Allah sedang memuliakan mereka ya ahlul kitab, atau seperti ya Bani Israel karena keturunan dari nabi-nabi yang mulia, begitu ya. Qad ja'akum rasuluna. Nah, kita masuk pada penggalan isinya, wahai ahli kitab, apa? Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kamu rasul kami. Qad artinya sungguh. Ini merupakan salah satu gaya dalam bahasa Arab di mana seringkali suatu kalimat diawali dengan ungkapan semacam ini, yaitu untuk memberikan tekanan tentang pentingnya kalimat yang ingin disampaikan. Kata ja'akum artinya telah datang kepadamu. Tentu saja yang dimaksud dengan datang bukanlah datang dari tempat yang jauh atau datang dari atas langit turun ke bumi. Tetapi yang dimaksud telah datang waktunya, sehingga membacanya menjadi telah datang masa di mana Allah telah mengangkat seorang utusan atau rasul. Baik. Kata rasuluna artinya utusan kami. Yang jadi utusan Allah itu biasanya adalah manusia yang terpilih dengan kriteria tertentu. Namun terkadang para malaikat pun sering disebut sebagai utusan Allah. Kelebihan A ini. Kadang malaikat sering disebut sebagai yang mana A-nya? Sebagai. Oh, sebagai. Oke. Ya. Namun di ayat ini nampaknya lebih mengacu kepada Rasul dalam artian seorang Nabi. Khususnya dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW seorang. Ya, seperti di terjemahan Pak Quraisy ya, langsung disebut ya Nabi Muhammad lah, ja'akum rasulun. Baik. Kedatangan Nabi Muhammad ini agak sedikit di luar ekspektasi, atau lebih tepatnya di luar kebiasaan yang ada selama ratusan tahun. Biasanya Allah mengutus Nabi dan Rasul itu dari kalangan Bani Israel. Namun kali ini Allah berkehendak untuk mengangkat seorang Rasul dari luar klan Bani Israel, yaitu dari kalangan bangsa Arab. Padahal bangsa Arab sendiri sudah semenjak masa kenabian Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam nyaris tidak pernah kedatangan seorang Nabi pun. Memang benar ada disebut-sebut 4 orang Nabi yang konon dari tanah Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Ismail, dan Nabi Syuaib. Namun Nabi Hud dan Nabi Salih hidupnya sebelum Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Syuaib agak sulit dibilang tinggal di negeri Arab karena yang dimaksud adalah negeri Madian. Iya tuh, yang mertuanya Nabi Musa kan. Iya. Itu nggak bisa dibilang Arab lah ya. Paling tidak itu bukan Hijaz gitu, bukan Mekah dan bukan Madinah. Madian tuh udah agak di sana, udah agak di Palestina begitulah ya. Baik, qad ja'akum rasuluna, ngapain rasuluna? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Yubayyinu lakum. Yubayyinu lakum artinya menjelaskan kepada kamu. Kata katsiran artinya banyak hal. Kata mimma artinya dari apa, yaitu isi kitab suci. Kata kuntum tukhfuna artinya kamu menyembunyikan. Kata minal kitabi artinya dari kitab. Baik. Ibnu Katsir menuliskan dalam tafsir Al-Quranul Azim bahwa Nabi Muhammad menjelaskan bagian-bagian agama yang mereka gonta-ganti, atau mereka selewengkan, atau mereka takwilkan secara keliru, serta apa yang mereka ada-adakan terhadap Allah di dalamnya. Ini sebenarnya keterangannya harusnya lebih panjang ya, tapi nggak apa-apa. Saya ngomong pakai lisan aja dulu, ntar biar saya tambahin.
Misalnya gini, ada salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada dasarnya makanan itu halal bagi Bani Israel. Ya, kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Awalnya semua makanan itu halal kecuali yang diharamkan oleh nabinya sendiri. Waktu itu nabinya namanya Nabi Israel. Itu tidak lain adalah nama dari Nabi Yakub alaihi salam. Nama lainnya adalah Israel. Ceritanya kalau dalam kitab tafsir itu ya kita baca, ceritanya beliau itu sakit. Lalu beliau bernazar kalau sembuh saya akan berhenti makan ini, makan ini, makan ini, itu udah nggak makan lagi gitu. Nah ternyata dikabulkan doanya, ya kan, sembuh dia. Nah maka nazarnya jadi dia nggak boleh makan apa dan sebagainya. Nah kepada anak keturunannya dan murid-muridnya, ya mereka juga dibilang jangan, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan. Jadi akhirnya jadi haram. Padahal aslinya dari Allahnya itu tidak haram. Nah salah satu di antara fungsi dari Al-Quran itu tadi menjelaskan hal kayak gitu. Sebenarnya mereka bukannya nggak boleh makan, awalnya boleh gitu. Tapi kemudian jadi nggak boleh diceritakan urut-urut kejadian kronologisnya, kejadiannya kayak gitu, gitu kan? Sebab bukan apa-apa, Bani Israel Yahudi di Madinah ini sering jelek-jelekin Nabi dan para sahabat. Wih kayak gitu dimakan, nggak boleh loh, gini-gini, gitu kan? Nah, dijawab sama Al-Quran, itu emang pada dasarnya boleh. Di Bani Israel pun kalian juga boleh, asal cuma Nabi kalian aja yang mengharamkannya itu, gitu kan? Nah, nanti dalam beberapa kasus lagi bukan nabinya, para rahib dan pendetanya dengan target atau tujuan tertentu lah ya, gitu. Tapi aslinya tuh enggak gitu. Aslinya boleh gitu. Makanya Al-Quran datang, dia tuh kayak semacam menelanjangi lah ya borok-boroknya orang Yahudi itu dalam nambah-nambahin agama atau juga dalam mengurang-ngurangi agama. Nah, jadi mereka suka nambahin, suka ngurangin, suka memutar balik dan sebagainya. Itu dijelasin sama Al-Quran. Yubayyinu lakum katsiran mimma tukhfuna minhu minal kitab. Itu poinnya di situ. Baik. Kemudian kita masuk pada penggalan wa ya'fu an katsirin. Wa ya'fu an katsirin. Ini punya multi tafsir ya, ada multi tafsir. Oke, kita baca wa ya'fu. Kata wa ya'fu an secara bahasa merupakan kata kerja dalam bentuk fi'il mudhari. Asalnya dari artinya kata afa ya'fu. Asalnya dari kata, enggak usah pakai artinya lagi. Asalnya dari kata afa ya'fu yang apabila ditambahkan kata an di belakangnya akan bermakna memaafkan. Oke. Namun jika ketambahan huruf lain, misalnya min, maka maknanya berubah jadi menjauh dari sesuatu atau menghindari. Contohnya adalah pernyataan berikut. Ya'fur rajulu minasyarr. Artinya seseorang menjauh dari keburukan. Jadi bukan memaafkan dari keburukan. Ya'fu ar-rajulu minasyarri, seorang menjauh dari keburukan. Jadi kalau ya'fu an itu memaafkan, tapi ya'fu min lain lagi. Menarik ya. Kalau kita perhatikan penerjemahan dari 3 sumber kita, maka kita temukan ada perbedaan dalam menerjemahkan bagian ini. Kemenak RI menerjemahkannya menjadi dan membiarkan atau tidak menjelaskan banyak hal pula. Ya'fu an katsirin, membiarkan, tidak menjelaskan banyak hal. Artinya Al-Quran atau Nabi Muhammad menjelaskan sebagian aja dari isi kitabnya mereka, tapi sebagian lagi tidak dijelaskan. Kira-kira begitu kalau menurut tim penerjemah Kementerian Agama berdasarkan literatur kitab-kitab tafsir. Dan kurang lebih senada. Profesor Dr. Quraisy pun juga mengatakan hal yang sama. Dan membiarkan dalam kurung tidak menjelaskan banyak lainnya. Jadi Al-Quran yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir, dan membiarkan saja, sebagiannya nggak dijelasin. Begitu kalau kata Kemenak dan kata Pak Quraisy gitu ya. Jadi kata ya'fu tidak diartinya sebagai tidak diartikan sebagai memaafkan, tapi dimaknai menjadi membiarkan, dalam arti tidak menjelaskan. Dengan demikian berarti Nabi Muhammad menjelaskan tentang apa-apa yang disembunyikan oleh orang Nasrani, namun banyak juga hal-hal yang beliau tidak jelaskan. Nah, yang cenderung pada pendapat ini tuh ada beberapa ulama ya, kita baca coba. Ya. Yang cenderung pada pendapat ini banyak juga dari kalangan mufasir, antara lain As-Sam'ani dalam tafsir Al-Quran menuliskan bahwa Nabi berpaling dari banyak hal yang mereka sembunyikan dan tidak membahasnya. Jadi kayak itu biarin lah masa lalu mereka, biarin aja gitu. Sekarang yang penting udah ada Quran, yang dijelasin Qurannya aja, nggak usah jelasin semuanya isi Injil atau isi Taurat begitu.
Qurtubi juga bilang begitu. Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran menuliskan bahwa Nabi membiarkannya dan tidak menjelaskannya. Dia hanya menjelaskan hal-hal yang menjadi hujjah atas kenabiannya, bukti kebenarannya dan kesaksian atas kerasulannya, serta meninggalkan apa yang tidak diperlukan untuk dijelaskan. Nah, makanya nanti kalau ada penjelasan yang sifatnya Israiliyat, Nabi itu kadang-kadang juga tidak mengoreksi, tidak meluruskan, tidak apa, tapi membiarkan saja. Wa ya'fu an katsirin. Biarin aja gitu. Baik, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Quranul Azim menuliskan bahwa Nabi mendiamkan banyak hal yang mereka ubah, disebabkan tidak ada manfaat dalam menjelaskannya. Iya, karena gak usah dijelasin lah, toh itu juga gak berlaku juga. Ini pakai Quran aja yang udah lebih lengkap gitu. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitab Mufradat min Gharib Al-Quran menuliskan bahwa Nabi menghindari untuk menampakkan banyak hal yang mereka sembunyikan. Baik. Masih ada As-Sa'di juga. Sa'di dalam kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalam Al-Mannan menuliskan bahwa maknanya adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada hikmahnya. Yatruku bayana ma la taqtadihil hikmah. Baik. Tapi ada pendapat yang berbeda. Dalam hal ini dari Buya Hamka contohnya ya. Beliau tidak begitu memahaminya. Gimana? Beliau dalam versi terjemahannya menuliskan, dan dia maafkan dari yang banyak lagi. Maksudnya Nabi Muhammad banyak sekali memaafkan berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Kata Ang-Katsirin artinya banyak hal. Beberapa mufassir ada yang mengatakan bahwa di antara hal yang banyak itu terkait dengan hukum merajam pezina. Jadi banyak pezina yang tidak dirajam lah gitu dari kalangan mereka. Ya, karena hubungan baiknya Nabi Muhammad dengan orang-orang Kristen di masa itu. Jadi kalau sama orang Yahudi kan memang nanti kita akan sampai pada ayat di mana Allah menyebutkan la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu ladzina qalu bunyi ayatnya la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Yang keras permusuhan itu orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Dan terusan dari ayat itu masih satu ayat itu juga wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Akrobahum mawaddah, dua kata ya. Akrob lebih dekat, mawaddah kecintaan. Lilladzina amanu kepada orang-orang beriman, alladzina qalu inna nasoro. Yaitu mereka yang mengatakan kami adalah Nasoro. Jadi Al-Quran sendiri mengatakan memang ada kecintaan yang sangat dekat antara orang-orang Nasrani dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ayat ini mengatakan wa ya'fu an katsir, banyak kesalahan orang Nasrani yang oleh Nabi ya udah nggak apa-apa. Ya udah biarin aja gitu, tidak diungkit, tidak diangkat dan tidak dijatuhin gitu. Orang Nasrani itu di masa Nabi begitu. Bahkan Nabi bersahabat ya dengan Raja An-Najasyi, Nabi bersahabat dengan Heraklius, bersahabat juga dengan Muqawqis, kirim surat, kasih hadiah, diterima hadiahnya budak perempuan yang bernama Maria, dapat anak dari situ dan sebagainya. Itu adalah akrobahum mawaddatan. Maka kalau ayat ini ditafsirkan oleh para mufassir, salah satunya oleh Buya Hamka dikatakan bahwa wa ya'fu an katsir, ya kesalahan-kesalahan Nasrani itu sama Nabi nggak diungkit dan tidak diangkat. Akan jauh berbeda ketika Nabi berhadapan dengan Yahudi, semuanya diungkit, semuanya diangkat dan semuanya dijatuhin begitu. Baik, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Kata qad artinya sungguh, kata ja'akum artinya telah datang kepadamu. Kamu yang dimaksud dalam konteks ayat ini adalah orang-orang ahli kitab, baik dari kalangan Yahudi ataupun juga dari kalangan Nasrani. Kata minallahi artinya dari Allah, kata nurun artinya cahaya. Namun semua sepakat kata cahaya di sini hanya ungkapan majaz, padahal yang dimaksud tentunya bukan semata-mata cahaya. Namun mewakili apakah kata nur di sini ada perbedaan pendapat sebagaimana dituliskan oleh Al-Mawardi dalam kitab An-Nukat wal Uyun. Pendapat pertama, bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah Nabi Muhammad. Ini adalah pendapat Az-Zajjaj. Pendapat ini sejalan dengan penggalan awal ayat ini yang menyatakan, wahai ahli kitab, telah datang kepadamu Rasul kami. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna. Tentu yang dimaksud dengan Rasul kami di sini tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dengan cahaya adalah kitab suci Al-Quran. Ini adalah pendapat sebagian ulama mutaakhirin. Sebab nama lain dari Al-Quran adalah cahaya. Sebagaimana firman Allah,
Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ya, tambahan lagi satu lagi dari Al-Qurtubi. Beliau menambahkan pendapat yang ketiga jadinya ya, bahwa cahaya yang dimaksud tidak lain adalah agama Islam. Jadi cahaya, ya kalau secara fisika ya kita melihat berkas cahaya ya. Tapi kalau di dalam Al-Quran ini adalah sebuah majaz, sebuah ungkapan untuk menyebutkan itu Al-Quran atau itu Nabi Muhammad atau itu agama Islam. Tapi apapun penafsirannya, apakah Nabi Muhammad, apakah Al-Quran ataupun agama Islam, memang ketiga-tiganya bisa diidentikan dengan cahaya yang menerangi di tengah kegelapan yang lumayan panjang ya. Sebab jarak antara kenabian Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya kan memang amat berjauhan. Bisa diibaratkan kegelapan malam yang hitam pekat, namun dengan terbitnya matahari, semuanya jadi terang benderang karena malam berubah menjadi siang. Nah berikutnya kita akan baca wa kitabun mubin. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Dikatakan bahwa, oke kita baca, Dikatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang jelas. Boleh jadi karena banyak kalangan Yahudi yang mempertanyakan kejelasan Al-Quran. Hal itu mengingat bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW, wujud fisiknya tidak ada. Malaikat Jibril alaihissalam secara teknis tidak membawa teks tertulis ketika menurunkan Al-Quran walau selembar kertas. Ya. Walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim laqala alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Dan sekiranya kami turunkan kepadamu sebuah kitab dalam bentuk lembaran kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka, niscaya orang-orang kafir itu tetap akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kirtos itu artinya kertas ya. Padahal kalau kita belajar bahasa Arab tuh, bahasa Arabnya kertas bukan kirtos. Warokoh. Ya kan? Warokoh. Igotor kirtos. Kirtos ya. Iya. Kirtosun, kirtos gitu ya. Iya. Kirtosun, kertas gitu ya. Iya. Oke. Padahal di masa ini. Nabi itu orang Arab belum mengenal kertas. Iya. Masih di atas kulit gitu kan. Tapi Al-Quran menyebut kirtos. Apakah sama dengan kertas yang dimaksud? Baik. Hal ini berbeda dengan bentuk fisiknya Taurat yang berupa batu tulis pipih yang disebut dengan lauh gitu. Baik. Sedangkan kata, ini bukan tata ya, kata. Kata kitab dalam bahasa Arab modern memang bermakna buku. Namun dalam Al-Quran pastinya bukan buku. Ataupun juga mushaf modern yang berisi 30 juz, bukan. Di masa turunnya Al-Quran selama periode 23 tahun bahkan belum ada mushaf 30 juz. Belum ada. Seperti yang kita kenal hari ini. Cikal bakal mushaf generasi pertama tuh baru disusun di era Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu masih belum berupa buku juga. Melainkan berupa kumpulan dari ribuan gulungan lembaran kulit hewan yang digulung-gulung dan diikat jadi satu sesuai dengan urutan surat atau dengan urutan ayatnya. Jadi kalau dibilang anzalna ilaikal kitaba, kan kita berpikir telah diturunkan kepada aku kitab, terus gambarnya tuh gambar mushaf gitu. Enggak lah ya. Itu gambar imajiner gitu. Karena Jibril pun juga bahkan selembar kertas pun beliau tidak bawa. Karena memang Quran turun dalam suara. Jadi Jibril mengimlakkan pada Nabi, Nabi mendengar dan mengucapkannya, mengulanginya lalu mengajarkan kepada para sahabat suaranya. Adapun teksnya itu tidak dibawa oleh Jibril. Cuma memang Nabi memerintahkan para sahabat untuk menulisnya, lalu beliau mengoreksinya setelah beliau menyetujui isinya. Baru kata Nabi sebarkan kepada kaum muslimin tulisannya. Nah gitu. Tapi kalau suaranya ya suaranya emang udah pasti. Dan nanti uniknya begini. Antara suara dengan teks itu nggak sama, ya. Antara suara dengan teks nggak sama. Maksudnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman kan panjang mimnya. Ya kan? Tapi di teksnya kan mimnya nggak dikasih alif. Ar-Rahman yaitu tulisannya ra ha mim nun. Kalau dibaca Ar-Rahman sebenarnya nggak salah. Tapi kalau pakai ini Al-Quran bacanya harus Ar-Rahman gitu. Kan nggak ada alifnya. Iya, tapi bacanya harus panjang. Wah, jadi beda itu kan. Oleh karena itu
antara ilmu qiraat dengan ilmu rasam itu dua hal yang nggak connect gitu ya, nggak nyambung. Nah maka para ulama mengatakan bahwa walaupun mushafnya nggak ada, Qur'annya mah jalan terus. Kenapa? Karena Quran itu pakai suara, didengar ke telinga, diucapkan di lisan. Tapi sementara yang mushaf ini sifatnya menambah atau katakanlah menguatkan saja, begitu. Baik, kita sudah selesai dari dari ayat 15 dari surat Al-Maidah. Sekarang kita akan masuk pada ayat yang kedua, yaitu ayat yang ke-16. Coba kita tampilkan dulu biar full, biar bisa kita baca terulang lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idhnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihi. Yahdi memberi petunjuk, bihi dengannya, Allahu Allah. Manittaba'a kepada orang yang mengikuti ridwanah keridhaannya. Subulas salami jalan-jalan keselamatan, wa yukhrijuhum dan mengeluarkan mereka minadh dhulumati dari berbagai kegelapan. Ilan nur kepada cahaya, biiznihi dengan seizinnya, dengan izinnya. Wa yahdihim dan menunjuki mereka. Menunjuki mereka. Ila kepada siratin jalan mustaqim yang lurus. Jadi kalau kita terjemahkan yang udah rapinya tuh kayak gini Kemenak ya. Dengannya dalam kurung kitab suci tadi kan wa kitabum mubin gitu ya. Dan dengan kitabun mubin itu Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya, menunjukkan apa? Jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Itu terjemahan Kemenak. Pak Quraisy gimana? Dengan cahaya dan kitab suci itu Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan-jalan keselamatan. Dia mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Kalau di Kemenak tuh ada kata-kata satu jalan yang lurus. Kalau yang tadi kan subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Nah kalau ini satu jalan yang lurus. Di Pak Quraisy nggak dibilang satunya. Buya Hamka juga nggak bilang ya. Dengan kitab itu Allah memberi petunjuk kepada barang siapa yang mengikuti keredaannya kepada berbagai jalan kedamaian dan dia mengeluarkan mereka daripada gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan dia menunjuki mereka kepada jalan lurus. Oke, ini jadi sambungan dari ayat yang tadi ya. Maka kita baca penggalannya adalah Yahdi bihillah. Coba kita jadikan di bawah sini ya. Yahdi bihillah. Ya. Kata Yahdi artinya memberi petunjuk. Kata bihi artinya dengannya. Maksudnya adalah kitab suci. Kata Allah artinya Allah. Maksudnya bahwa Allah memberi petunjuk dengan menggunakan kitab suci. Memang ada juga petunjuk Allah yang datang lewat ilham. Bahkan juga lewat ilmu logika nalar ilmiah. Namun biar bagaimanapun juga, kitab suci itu adalah petunjuk Allah yang dominan, resmi dan official. Karena ada teksnya yang jelas, bukan sekedar perasaan atau isyarat yang tidak tegas. Maka orang yang hanya mengandalkan logika, nalar, dan otak belaka belum bisa dikatakan bahwa dia telah mendapatkan petunjuk. Mungkin petunjuk yang amat terbatas, yaitu yang bersifat duniawi keseharian. Tetapi petunjuk untuk kehidupan di masa depan, yaitu kehidupan pasca kematian, sama sekali tidak punya informasi apapun. Maka kalau dikatakan Tuhan memberi petunjuk, jangan hanya dibatasi semata petunjuk untuk hidup di dunia. Tapi berpikirlah lebih luas lagi, bahwa setelah kematian di dunia ini kita akan masuk lagi tahap kehidupan next level, yaitu kehidupan akhirat. Tapi sayangnya kita tidak punya informasi apapun tentang bagaimana bentuk kehidupan akhirat. Satu-satunya sumber rujukan dan petunjuk untuk kehidupan pasca kematian adalah petunjuk Allah lewat kitab suci samawi. Baik. Allah dengan Al-Quran memberikan petunjuk kepada siapa? Kepada manit taba'a ridwanahu, kepada orang-orang yang mengikuti keridhaannya. Jadi kalau nggak mengikuti ya nggak dikasih petunjuk. Yang mau ikut dikasih petunjuk. Jadi sinyalnya harus dapat, dia ingin mendapatkan petunjuk maka petunjuknya dikasih. Kalau dia nggak memberi sinyal ingin minta dapat petunjuk, ya kan nggak dikasih juga gitu ya. Jadi man itu siapa atau orang, ittaba'a artinya mengikuti, ridwanahu
keridhoannya. Kita baca ya. Keridhoan. Keridhaan itu adalah kesenangan atas suatu hal yang dalam hal itu dirasakan oleh Allah. Maka orang yang mendapatkan ridho dari Allah adalah orang yang mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari Allah karena ketaatannya. Orang yang mengikuti jalan yang diridhoi Allah berarti mereka menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya dengan penuh keikhlasan. Petunjuk untuk menjalani kehidupan ukhrawi pasca kehidupan di dunia ini sayangnya hanya bisa didapat oleh mereka yang beriman, di mana orang-orang beriman itu digambarkan mereka yang mengikuti atau mencari-cari keridhaan dari Allah. Kemudian Allah kasih petunjuknya berupa apa? Ada dua ya. Pertama subulas salam, nanti ada siratul mustaqim. Kita bicara yang subula dulu, subulas salam. Kata subula adalah bentuk jamak dari sabil yang maknanya jalan. Maka subul bermakna beberapa jalan. Dalam bahasa Arab kata jalan itu ada banyak ungkapannya, antara lain tariq, sabil dan juga sirat. Perbandingan ketiganya dari sisi ukuran dan luasnya, yang paling kecil itu adalah tariq. Jalan yang mendaki gunung atau menembus gurun pasir itu lebih sering menggunakan istilah tariq. Maka ada ungkapan syaqqat tariq yang artinya membuka jalan atau menerobos untuk bikin rute jalan. Sedangkan yang paling besar, lebar, luas, dan lurus adalah sirat. Maka dalam surat Al-Fatihah, doa kita adalah diberi petunjuk kepada jalan lebar, luas, lurus. Bisa diibaratkan jalan tol bebas hambatan. Jalan yang jauh, jarak yang jauh dan rute yang berat akan jadi tidak apa-apanya. Akan jadi tidak ada apa-apanya jika sudah ada jalan tol. Maka yang tengah-tengah itu adalah istilah sabil. Sabil itu jalan, tidak terlalu ekstrim kesulitannya, tetapi juga tidak terlalu lebar juga. Juganya satu aja ya. Iya. Oke. Kira-kira jalan-jalan di dalam perkampungan, jumlahnya bisa ada banyak, berliku, banyak hambatan juga. Makanya masih bisa tersesat juga, bahkan bisa timbul masalah. Oleh karena itu kalau kita terpaksa lewat jalan itu harus dipilih jalan-jalan yang selamat alias subulas salam. Kata salam secara bahasa berarti keselamatan. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa kata assalam di ayat ini maksudnya tidak lain adalah nama Allah yaitu assalam yang merupakan salah satu dari nama-nama yang indah alias asmaul husna. Al-asma al-husna. Keselamatan yang dimaksud mungkin saja dimaknai keselamatan duniawi. Namun umumnya akan lebih tepat kalau dimaknai sebagai keselamatan ukhrawi alias keselamatan di akhirat. Dengan kata lain, jalan itu akan mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Lawan dari jalan keselamatan ini pastinya jalan kehancuran dan siksaan. Jalan ini kalau diikuti maka akan membawa mereka menjadi tidak selamat, akan disiksa dan dianiaya. Aniaya. Dan jalan itu tidak lain adalah menuju pintu neraka. Hubungan antara keridhaan Allah dengan jalan-jalan keselamatan adalah bahwa ada begitu banyak varian dan ragam untuk mendapatkan keridhaannya. Orang kaya punya jalannya sendiri yang boleh jadi tidak sama dengan jalannya orang miskin. Tetapi meski kedua jalan mereka berbeda, keduanya akan sampai ke tujuan juga. Jadi subulas salam itu kita bisa ibaratkan seperti jaring-jaring pembuluh darah yang banyak sekali, jumlahnya jutaan, tapi menuju ke satu titik yaitu ke jantung. Nah, gitu. Jadi pembuluh darah tuh udah banyak gitu ya kan, ada yang gede, ada yang kecil, yang macam-macam, itu memang subulas salam, menuju kepada salam kepada Allah. Nah maka kita tidak bisa, ini kalau ngomongin subulas salam ya, filosofinya adalah kita tidak bisa mengatakan bahwa jalan orang lain tuh keliru atau salah karena kita anggap itu jalan kok nggak sama kita ya. Nah gitu, karena dia punya jalan sendiri dan kita juga punya jalan sendiri. Maka jalan keselamatan tuh disebutkan bukan satu-satunya jalan, tapi subul, banyak jalan. Ada begitu banyak varian menuju kepada keselamatan, itu menuju kepada Allah. Nah di situ kita akan memahami bahwa secara filosofis Allah memberikan jalan itu kepada siapa saja dengan berbagai macam caranya. Amal-amal soleh itu buat setiap orang tuh bisa jadi beda-beda. Orang dengan kondisi tertentu amal solehnya A. Nanti orang dengan kondisi yang lain amal solehnya B, C, D, E, F dan seterusnya. Jadi bisa jadi berbeda-beda gitu caranya dan tidak sama. Tapi ujung-ujungnya ya jalan keselamatan juga. Semuanya selamat, semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, sedangkan kalau yang ada sifatnya siratal mustaqim, nah itu karena
itu intinya adalah akidah-akidah dasar yang tidak boleh kita berbeda. Nah, kalau udah ngomongin Shiratal Mustaqim, yaitu kita bukan ngomongin yang perintilan, tapi ngomongin yang fundamental agama. Nah, itu yang digambarkan dengan istilah wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kata yukhrijuhum artinya mengeluarkan mereka. Kata min artinya dari. Kata al-zulumat adalah bentuk jamak dari kata zulm yang berarti gelap. Maka makna zulumat adalah banyak kegelapan atau berbagai kegelapan. Kata ilan nur menuju cahaya. Banyak ulama yang menafsirkan istilah zulumat sebagai masa-masa kegelapan alias masa-masa Allah dalam kurun waktu yang lama tidak mengutus seorang nabi pun kepada umat manusia. Dan masa itu berlangsung selama lebih dari 600 tahun sejak Nabi Isa alaihissalam diangkat ke sisi Allah. Maka risalah dari langit seakan terputus begitu saja. Umat manusia seperti dibiarkan saja berada di dalam kegelapan abadi. Dalam istilah sejarah ada digunakan istilah The Dark Ages alias masa kegelapan. Adapun cahaya dalam ayat ini banyak ditafsirkan sebagai masa datangnya kenabian Muhammad. Beliau dilahirkan tahun 571 Masehi dan 40 tahun kemudian diangkat menjadi utusan Allah Ta'ala. Tepatnya pada tahun 610 Masehi. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka masa The Dark Ages alias masa kegelapan berubah menjadi The Enlightenment alias masa pencerahan atau masa yang terang benderang. Minadh-dhulumati ilan nur. Nah, ada petikan ya kecil saja Allah menyebutkan biiznihi. Nah, kata biiznihi saya sengaja fokuskan sebagai sebuah gugus penafsiran tersendiri, penggalan tersendiri. Kenapa? Karena ini kata kunci sebenarnya. Keywordnya tuh di sini, biiznihi, ya kan? Ayo kita baca biiznihi. Biizni artinya dengan izinnya. Segala sesuatu di dunia ini bisa terjadi pastinya atas izin Allah. Tanpa adanya izin dari Allah, maka apapun itu tidak bisa terjadi. Karena pada dasarnya izin Allah itulah yang menggerakkan semua peristiwa di dunia. Baik. Ibarat dalam bahasa pemrograman, izin dari Allah itu bisa kita ibaratkan semacam tombol untuk melakukan eksekusi. Kalau tombol itu dipencet, maka semua program yang dituliskan akan segera dieksekusi. Kok dipencet sih bahasa Indonesia apa ya? Tombol itu ditekan ya. Kok dipencet sih? Dipijit gitu ya. Kalau tombol itu ditekan, maka semua program yang dituliskan akan segera dieksekusi. Oke. Sebaliknya bila tombolnya tidak pernah ditekan, kok dipijit, ditekan, maka tidak akan terjadi apa-apa walaupun sudah dibuatkan program, coding dan algoritmanya. Oke. Dalam kasus-kasus tertentu izin dari Allah sering dikonotasikan dengan hal-hal yang di luar kebiasaan. Hal-hal yang secara nalar bertentangan dengan sunnatullah yang biasanya terjadi. Hal-hal yang kalau pakai hitungan dan statistik kecil sekali kemungkinan terjadinya. Tetapi ketika ada izin dari Allah, maka hal yang mustahil dan di luar kebiasaan pada umumnya bisa saja terjadi. Orang yang sudah mati seharusnya dan logikanya tidak akan bisa kembali lagi ke dunia. Sebab ajalnya sudah tiba, sudah waktunya meninggal dunia menuju alam akhirat. Begitulah yang namanya sunatullah, yaitu hal-hal yang sudah kita anggap kehendak Allah Ta'ala. Namun atas suatu alasan tertentu bisa saja Allah memberi izin sesuatu yang tidak biasa. Contohnya orang yang sudah mati tadi, kalau Allah memberi izin bisa saja dia balik lagi ke dunia. Dan itulah yang terjadi pada kasus Nabi Isa alaihissalam ketika Allah mengizinkan hal yang mustahil terjadi. Wa idh takhluqu minat-tini ka'ahai'atit tayri bi'izni. Dan ingatlah ketika takhluqu minat-tin, kamu membentuk dari tanah bentuk hewan ya, ka'ahai'atit tayri seperti bentuk burung, bi'izni dengan izinku, fatanfukhu fiha. Lalu kamu tiupkan ke burung-burungan dari tanah itu, fatakunu tayran. Maka tiba-tiba dia berubah menjadi burung beneran, bi'izni dengan izinku. Wa tubri'u, dan engkau menyembuhkan al-akmaha wal abroso. Itu kalau di zaman mereka akmah dan abros itu penyakit yang maksudnya tidak ada obatnya gitu, tidak ada obatnya. Kalau sudah dibilang akmah dan abros, kalau terjemahannya itu penyakit lepra, gitu. Iya, kalau akmaha itu kan buta sejak lahir. Nah, sedangkan abros itu disebutkan penyakit sopak atau lepra atau apalah gitu ya. Tapi itu ternyata bisa diobati gitu, biizni kata Allah.
wa idh tukhrijul mauta biizni. Dan itu puncak beyondnya itu adalah orang udah mati gitu, udah wassalam gitu, tapi diusap sama Nabi Isa hidup lagi. Tapi semuanya itu kan biizni gitu, biizni, bukan dengan melafalkan sesuatu, tapi memang izinnya dari Allah gitu. Baik, terakhir sekali wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kata wayahdihim artinya dan memberi petunjuk kepada mereka. Dikatakan bahwa Allah memberi petunjuk yaitu lewat cahaya yang menerangi setelah sebelumnya melewati masa-masa kegelapan. Baik. Kata ila artinya kepada. Lafadz sirat secara bahasa bermakna jalan yang lebar. Namun makna aslinya adalah menelan. Hubungannya bahwa saking lebarnya jalan itu sehingga seolah menelan orang yang melewatinya. Ini gede banget nih jalan, lebar banget, kita ditelan di dalamnya. Gitu. Oke, secara ilmiah. Secara ilmiah, seseorang yang berjalan di tengah kegelapan total tanpa referensi visual akan sulit melangkah lurus dalam waktu lama. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam tubuh manusia yang mempengaruhi keseimbangan dan orientasi. Tanpa cahaya, manusia kehilangan salah satu alat navigasi terpenting, yaitu penglihatan. Dalam kondisi normal, otak menggunakan informasi dari mata untuk menjaga arah. Namun saat berjalan dalam gelap, tubuh harus bergantung pada sistem keseimbangan di telinga bagian dalam, serta kesadaran terhadap posisi tubuh atau proprioception. Sayangnya, sistem ini tidak seakurat penglihatan dalam menjaga arah lurus. Iya, jadi kita kalau nyetir di malam kan bingung ya. Iya. Itu truk ada di situ, dia bergerak apa enggak sih? Karena gelap gitu. Kalau siang kita masih bisa, otak masih bisa berpikir, pandangan mata masih bisa. Tapi begitu cahayanya nggak ada, nah susah mempertahankan lurus aja juga susah. Kalau sama sekali nggak ada cahaya, gitu kan? Ya makanya kalau pilot menerbangkan pesawat di malam hari, dia nggak pakai visual, dia pakai radar, dia pakai navigator gitu. Jadi ya dia ngikutin yang ada di radar aja. Karena ngelihat keluar, mau belok di mana, kagak ada jalanannya begitu. Sama pelaut di lautan, dia nggak akan lihat jalan gitu. Makanya dia lihat bintang kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya lihat radar gitu. Oh kesana gitu. Dan selain itu kan tubuh manusia juga tidak sepenuhnya simetris ya. Satu kaki mungkin sedikit lebih kuat atau lebih panjang dari yang lain, sehingga kalau jalan dua-duanya itu jadi lama-lama belok gitu. Kok sampai lu belok sendiri sih? Kaki lu yang satu lebih kecil gitu. Nah itu fenomena kayak gitu tuh ada gitu ya. Nah makanya gambaran Allah tuh bagus banget gitu ketika bilang cahaya. Karena kita butuh cahaya untuk bisa jalan yang lurus. Kalau nggak ada cahaya, walaupun kita merasanya lurus, tapi belok gitu pada akhirnya. Maka kasih cahaya penerangan lampu, kita jadi lurus. Tapi kalau nggak dikasih cahaya, ya belok sendiri. Jalan tol panjang-panjang itu kalau nggak dikasih lampu, ya sudah wassalam itu, jalan tolnya hilang sama sekali begitu ya. Jadi nur itu maksudnya itu ya nurnya. Iya, menerangi jalan. Jalannya ada, jalannya lurus, tapi kalau nggak ada lampunya, belok kita. Itu inti dari keluar dari tol itu begitu. Baik, sampai di mana nih? Kita loncat sedikit. Kesimpulannya, kata sirat ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Semuanya dalam bentuk tunggal. 32 kali diantaranya dirangkaikan dengan kata mustaqim. Selebihnya dirangkaikan dengan berbagai sambungan yang lain. Oke, kita kayaknya udah selesai deh nih, sampai di sini aja. Udah habis nih, kita sudah sampai ayat ke-17 nih untuk berikutnya ya. Oke. Baik, kalau gitu kita akan habiskan saja kajian kita sampai di sini. Sudah 45 menit ya, udah lumayan lah gitu ya. Udah haus juga masalahnya. Jadi kita harus segera tutup ya. Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan kita membacakan, belum saya buat itunya ya, doanya. Sebentar, tampilkan dulu doanya. Doa kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqum lima tertadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun
واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.